Jumpa lagi dengan saya Natasha, narator AI Cici Cuit Channel. Happy nice day for you. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya, agar kamu selalu berada di hatiku setiap saat. Oke Sobat Cici Cuit Channel, Natasha pamit dulu. All the best buat kalian semua. Bye. Pembaruan ekonomi Yaman pada April tahun 2022. Kondisi ekonomi terus memburuk, dan krisis kemanusiaan yang akut masih berlanjut. Terpecahnya lembaga ekonomi oleh pihak-pihak yang bertikai dan keputusan kebijakan yang tidak terkoordinasi semakin memperparah krisis sosial ekonomi yang berasal dari konflik aktif, yang kini telah berlangsung selama 7 tahun. Kelelahan donor, melonjaknya harga komoditas global, dan kondisi iklim yang buruk akan terus menimbulkan ancaman serius terhadap kondisi sosial ekonomi yang sudah buruk. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa ekonomi Yaman terus melemah pada tahun 2021, dipengaruhi oleh ketidakstabilan makroekonomi, meningkatnya permusuhan, dan hujan lebat serta banjir, yang merusak tempat tinggal dan infrastruktur, menghancurkan mata pencaharian, dan memfasilitasi penyebaran penyakit. Volume produksi minyak mentah tetap jauh di bawah tingkat sebelum konflik. Aktivitas ekonomi non-minyak terus menderita akibat permusuhan, gangguan layanan dasar, listrik, telekomunikasi, dan kekurangan input yang akut, yang diperparah oleh pajak berganda dan distorsi yang diciptakan oleh keputusan kebijakan yang tidak terkoordinasi oleh kedua otoritas. Perang di Ukraina memicu kenaikan lebih lanjut dalam harga komoditas, yang meningkatkan ancaman terhadap akses pangan dan kondisi sosial ekonomi Yaman yang sudah buruk. Prospek ekonomi dan sosial pada tahun 2022 dan seterusnya sangat tidak pasti dan sangat bergantung pada penyelesaian konflik dan kondisi keamanan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, merebaknya konflik, ditambah dengan melonjaknya harga minyak internasional, akan merugikan lingkungan operasional sektor swasta. Di sisi positifnya, pertumbuhan yang kuat di negara-negara GCC yang didorong oleh kenaikan harga energi global dapat meningkatkan arus remitansi ke Yaman. Pendapatan di Yaman secara keseluruhan akan terus tertantang secara mendalam oleh basis pajak yang sangat rendah. Salah satu kondisi pasar di kota Tarim adalah banyaknya kaum perempuan yang berbelanja setelah salat maghrib. Hal ini karena pada waktu tersebut, sebagian besar kaum laki-laki sedang itikaf di masjid-masjid untuk menunggu waktu salat Isya. Dengan demikian, kaum perempuan dapat berbelanja dengan aman dan leluasa. Kota Tarim adalah kota bersejarah yang terletak di Hadramaut, Yaman. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu dan dakwah, serta memiliki banyak masjid, yaitu 360 buah yang sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Tarim juga mendapat julukan Kota Seribu Wali, karena perannya dalam perkembangan Islam. Kota Tarim dikenal memiliki kegiatan perekonomian yang beda dan memiliki kesan tersendiri dibandingkan kota-kota lainnya di Hadramaut. Kegiatan yang paling menonjol yang dikerjakan penduduk Tarim adalah pertanian, pembangunan, kerajinan-kerajinan, dan perdagangan, dan sebagian dari mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Begitu pula ada dari mereka yang hijrah ke negara-negara Teluk untuk bekerja di sana. Penduduk kota Tarim memiliki ciri khas keterampilan bermacam-macam kerajinan tangan yang menuntut keahlian yang tinggi, yang mana keahlian tersebut didapat dari jalur warisan nenek moyang kepada anak cucunya, semisal pembuatan bahan-bahan bangunan, kerajinan besi dan las, kerajinan kayu, kerajinan tembikar, tanah liat, dan masih banyak lagi. Kota-kota yang berdiri sejak dulu memiliki banyak warisan tradisi yang mengakar dan bertalian dengan sejarah klasik yang mengokohkan keaslian peradabannya dan dalamnya akar tradisi tersebut. Kota Tarim kaya akan warisan tradisi yang bermacam-macam seperti adat istiadat, hal-hal yang bersifat tradisional, perundang-undangan klasik, tari-tarian, permainan rakyat, perkara yang menggambarkan tentang suatu kultur yang mengakar di masa lampau sekali dan masih eksis dan hidup di masa kini. Dan yang terdepan dalam bidang ini di Tarim adalah bidang nasyid dan syair-syair keagamaan. Begitu pula lagu-lagu khas Hadramaut. Dan dari tari-tarian yang masih dipraktekkan oleh orang-orang Tarim dan mereka benar-benar menguasainya adalah tarian,
Zarbadi, Tarian, Asyapwani, Tarian, Arazi. Begitu juga kota yang penuh keluhuran budi pekerti ini memiliki banyak festival-festival warisan nenek moyang. Yang paling menonjol darinya adalah festival perayaan perlombaan balap onta yang diadakan setiap tanggal 13 Syaban tiap tahunnya, yakni saat kembalinya para peziarah dan onta-onta dari ziarah tahunan ke makam Nabi Hud.